balik lagi di Behind the Book Podcast di YouTube. Kali ini barengan sama Raisa ya teman baca. Nah, masuk ke tahun 2024 adalah tahun politik gitu ya bagi Indonesia, di mana kita mencari nih sosok siapa yang bisa menjadi pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Sekarang di podcast kali ini, di episode kali ini kita nggak akan bahas tentang politik tentunya ya, tapi kita justru membahas tentang titik fundamentalnya, yaitu adalah tentang leadership. Nah, sekarang kan udah banyak banget ya teman baca ya, bermunculan sosok leader yang inspiratif, sosok leader yang bisa mengayomi semuanya, dan sekarang juga banyak banget leader perempuan. Nah, kali ini kita di episode kali ini kedatangan sosok leader perempuan. Dia adalah seorang certified digital trainer juga dan suka berbagi juga di platformnya. Ada Kak Lauren. Halo Raisa, halo teman baca. Kembali lagi di podcast Behind the Book ya, Kak Lauren. Oke, Kak Lauren, kali ini kita topiknya sedikit berbeda ya dari yang tadi. Lebih ke Kak Lauren as a leader gitu. Berat nih kayaknya ya pembahasannya. Oke, but kita akan make it simple. Maksudnya tentang ya kalau misalnya dibahas leader gitu itu kayak satu pressure ya. Iya, berat satu pressure dan juga satu role yang mungkin banyak banget nih, pundak berat nih gitu banget nih. Iya, tapi ya kita bahas dari sisi maksudnya sifat-sifat leader tuh sebenarnya yang baik tuh seperti apa gitu kan. Ya mungkin ini bisa diimplementasiin ke banyak hal ya. Maksudnya kita juga bisa melihat sosok-sosok yang mungkin akan next time jadi leader kita di Indonesia ini, ataupun di pekerjaan kita, ataupun partner kita, itu bisa kita implementasiin gitu ya. So, oke, menurut Kak Lauren sebagai seorang leader perempuan gitu ya, ini kan lagi banyak banget nih digaungkan ya Kak ya, kita woman support woman, leader perempuan itu nggak kalah loh sama leader laki-laki, bahkan di beberapa bidang justru lebih unggul gitu. Nah, menurut Kak Lauren, leader itu apa sih? Waduh, leader itu menurut aku ya, bukan menurut Google. Menurutku adalah seorang role model yang bisa menginspiratif juga gitu ya. Jadi menurutku leader tuh nggak cuman bisanya nyuruh-nyuruh gitu, tapi dia harus bisa memberikan contoh untuk menginspirasi gitu ya, either timnya, either orang-orang di sekelilingnya gitu kan, atau orang lain yang nanti akan melihat dia gitu. Karena beberapa leader pun pasti kayak aku gitu, terinspirasi sama leader-leader lain nih gitu kan, yang ada di luar sana gitu. Yes, oke. Kalau misalnya Kak Lauren ya, menjadi seorang leader, tentu kan mirroring tadi kata Kak Lauren kan, mirroring ke leader-leader sebelumnya. Betul. Atau leader-leader yang pernah Kak Lauren lihat gitu. Jika kan dari banyaknya orang yang Kak Lauren lihat gitu ya, kalau menjadi seorang leader itu apa sih yang mereka punya? Modalnya, modal seorang leader ya. Tadi sih, kalau aku lebih suka melihat seorang leader yang leading by example. Jadi dia contoh gitu. Karena kan ada beberapa leader yang memang dia, yaudah nih gue di posisi leader, terus gue cuman tadi ya bisa nyuruh-nyuruh dan segala macam gitu. Jadi kalau menurutku pribadi sih, kalau mau jadi leader ya tadi kita harus bisa mencontohkan dulu nih dari diri kita. Sesimpel misalkan kita bilang ke tim, lo kalau masuk jam 9 sampai jam 6 ya, nggak boleh terlambat gitu kan. Kalau terlambat nanti bla 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 bla. Nah, dari kita juga harus datang on time gitu. Jadi nggak yang kayak nanti mereka melihat kita, lo nyuruh doang datang jam 9, lo aja datang jam 12 gitu kan. Misalkan ada omongan-omongan seperti itu. Jadi aku lebih suka tadi sih role model pun ya tadi leading by example. Mereka punya karya gitu ya yang bisa kita kayak wow gitu. Ini tuh role model gue banget nih, inspirasi gue banget gitu. Oh iya. Nah, kalau misalnya jadi leader itu kan ya berhubungannya sama pengambilan keputusan gitu ya. Bahkan mungkin tadi kayak statement Kak Lauren yang sebelumnya, kalau kita lihat di sosial media gitu ya, di meme itu udah banyak banget yang menyebutkan bahwa ini loh ciri-ciri seorang leader, yang ini yang bos gitu. Membedakan antara leader dan bos gitu. Bener, leader dan salah satunya yang
tadi Kaloren sebutin juga ya, maksudnya kalau jadi leader ya memang mencontohkan justru ya. Justru kalau bossy gitu kan. Otoriter ya. Karena kan biasanya ya generasi yang sekarang terutama Gen Z, aku juga termasuk Gen Z gitu kan. Maksudnya mencari lingkungan pekerjaan yang positif gitu kan, nggak yang saya punya rekan kerja, punya bos yang nggak menyuruh doang tanda kutip ya, gitu. Dan itu salah satu yang jadi kriteria Kaloren juga ya. Kalau aku iya sih, dulu aku juga pasti pernah di leading oleh seorang leader dong. Mantan atasan aku, mantan bos aku kan pasti leader yang berpengaruh di hidup aku untuk menjadikan aku seperti ini gitu kan. Dan aku juga leading by example ke mereka gitu. Jadi kayak mungkin mereka negatif dan kurangnya di sini gitu. Pasti kan ya walaupun leader manusia ya, tidak sempurna gitu kan. Kita juga tidak sempurna gitu. Jadi aku belajar mungkin dia kurangnya di sini, tapi dia jago banget loh di bagian ini. Ya udah kita ambil yang jagonya aja gitu. Mungkin yang negatifnya ya kita bisa improve gitu ya. Misalnya kayak yaudahlah nanti jangan jadi kayak gini gitu kan. Berarti kesalahannya tuh atau misalnya kurangnya ini gitu. Tapi yang jago tuh positifnya ini gitu. Elemennya ya diambil aja gitu loh. Biar jadi pembekalan kita juga gitu loh untuk menjadi orang gitu ya, quote and quote. Ya. Nah, Kaloren ini kan jadi salah satu role model juga ya, maksudnya untuk teman-teman yang kerja sama Kaloren. Semoga ya. Pasti dong. Dan juga untuk maksudnya stigma-stigma yang beredar gitu kan di masyarakat, seorang leader perempuan gitu, apalagi menurut Kaloren gimana sih, apa sih, ada nggak sih bedanya antara leader perempuan dan leader laki-laki, atau justru sama aja kita bisa setara atau gimana? Oke, biasa lebih ke tadi sih kayak Kak Raisa bilang kan, stigma ya. Pasti biasanya leader cowok mungkin lebih tegas, leader cewek tuh lebih ini. Sebenarnya enggak juga sih gitu, karena kan itu bukan masalah gender ya, tapi masalah karakter orang gitu. Ada juga kok, aku punya mantan atasan misalkan cewek tegasnya luar biasa misalnya gitu. Ada juga yang cowok mungkin dia lebih berperasaan gitu kan. Jadi masing-masing tuh punya proporsi sendiri-sendiri sih. Fortunately kalau di aku sih, kalau timku sendiri gitu ya, kita sama ya, maksudnya bukan sama, maksudnya mereka juga nggak ada stigma-stigma gitu sih ke aku. Cuman leader itu ya harus bisa memisahkan kadang kerja personal, tapi kita juga nggak boleh yang kayaknya kerja mulu. Kayaknya nanti akan ada gap juga nggak sih sama mereka gitu. Mereka kayak akan kayaknya kalau si ini datang gue kerja mulu gitu, pede gitu. Tapi juga nggak boleh terlalu, bukan terlalu baik ya, terlalu kayak temen juga gitu kan. Jadi ya harus balance sih. Nah itu ngaturnya yang agak susah sih kadang-kadang. Nah untuk menemukan kecocokan itu kan maksudnya cocok-cocokan juga ya. Benar. Sama orang, ada orang yang ya mungkin pendekatan friendly, atau kayak ini orang serius banget, gue yang lalu kerja aja deh. Iya gitu. ada. Nah itu ngaturnya gimana tuh Kak? Biasanya aku tuh memang sebelum rekrut gitu ya, atau misalkan hiring itu kita memang kasih tes personality sih ke mereka gitu, DISC gitulah sesimpel. Jadi at least aku udah punya gambaran kalau ini tuh orangnya kayaknya lembut nih gitu kan, kalau ini orangnya perfeksionis mentok nih, detail mentok misalnya. Jadi nanti kita bisa approach mereka atau pendekatannya tuh seperti apa. Kemudian kalau misalkan kita lagi kerja bareng, biasanya kita selingin juga. Tadi misalnya ngomong kerjaan, tapi ada juga kayak pas pertama gitu, hobi lo tuh ngapain sih gitu kan, lo atau sesimpel lo weekend kemana aja gitu, untuk mengulik sebenarnya bahwa mereka tuh selain pekerjaan secara personal tuh mereka gimana gitu, hobinya apa, terus udah gitu ya di rumah ngapain misalkan, sesimpel itu. Jadi tahu ternyata orangnya tuh karakternya ya seenggaknya seperti inilah gitu. Ya ketemu banyak orang ya, maksudnya nggak cuman kita as a leader, tapi ya kita as person juga pasti akan ketemu orang banyak juga gitu ya. Dan kalau untuk menghadapi orang yang kayak gitu gitu Kak, itu gimana tuh strateginya? Karena kan ya nggak semua orang bisa terbuka, nggak bisa
semua orang menjabarkan gitu ya. Betul. Kegiatan dia kayak gimana, atau bisa seterbuka itulah sama orang baru. Bener-bener. Nah biasanya kan memang harus ada funnelnya ya, funnel kayak digital marketing aja. Maksudnya kayak mungkin kita pertama kali ketemu nggak mungkin dong langsung kepo kayak gimana lo sama pacar lo gitu kan, kayaknya apaan sih, kepo banget nih kalau orang gitu kan. Jadi pasti ada ininya sih, ada step by stepnya yang kita tuh mungkin kenal deeper gitu ya. Mungkin pas hiring atau interview pertama kali atau kerja pertama kali langsung nanya kayak gitu. Pasti ya mostly kita task oriented lah gitu. Tapi kita kan ketemu terus kayak task oriented mulu capek ya. Makanya harus tegang banget nih. Kayak harus ada tadi sih gimana gitu. Misalkan lo sama pacar lo gimana gitu kan. Iya nih Kak lagi begini, nanti curhat gitu. Atau kayak lo biasa weekend ngapain sih gitu. Jadi memang ada step by stepnya gitu. Biar kita gak terkesan juga terlalu kepo, tapi kita pengen kenal di per funnel gitu. Terus sama mereka juga gitu. Iya sih ya, sesimpel nanya kegiatan gitu ya. Lo soal K-pop kan, nonton drakor kan. Itu kan udah bisa jadi jembatan ya. Cocok gitu. Oke. Sebagai seorang leader itu juga pasti ya hubungannya sama ngambil keputusan yang saya as decision maker gitu di sebuah perusahaan atau di tempat lingkungan kita gitu ya. Itu gimana sih Kak? Ada nggak sih struggling yang mungkin Kak Loren hadapin gitu ya, kalau misalnya milih antara A sama B, ini mana nih yang harus diambil gitu? Kadang kan untuk menimbang hal itu banyak hal ya, maksudnya yang perlu kita perhatiin gitu. Dan kadang nggak semua orang bisa ngelihat hal itu juga. Maksudnya cuman leader atau yang punya bisnis itu yang bisa ngelihat to the core gitu ya. Iya, benar. Ini benar atau enggak, ini benar atau enggak. Kalau Ren gimana Kak? Biasanya sih mempertimbangkan pros and cons ya, atau worst case-nya juga gitu. Other than plan yang bagus, kita kayak lebih mempertimbangkan worst case. Tadi pros and cons-nya seperti apa gitu kan. Cuman sama sih, decision making atau pengambilan keputusan juga sesuatu yang kita tuh takes time ya. Maksudnya secara mental berani gitu. Dulu mungkin aku juga nggak berani gitu, atau kayak takut lah ya asik. Kayak waktu kerja kayak, gue kalau ngambil ini tanya dulu deh ke atasan gue gitu, Kak ini bener gak sih kalau gue ngomong begini gitu kan, sesimpel gitu. Tapi kalau sekarang ya itu sih, decision making harus diimbangi dengan jam terbang, experience, tahu celahnya seperti apa, baru kayaknya bisa lebih pede dan lebih solid gitu ya. Jadi itu bisa dibangun kok teman-teman, maksudnya jangan takut, bisa dibangun walaupun mungkin agak takes time tadi, seiring berjalannya usia, seiring berjalannya experience gitu. Iya, itu berkaitan sama decision maker ketika kita mau menentukan sesuatu gitu ya, apalagi demi masa depan semuanya ya. Maksudnya banyak hal yang harus dipikir. Apa aja sih yang dipikirin sama leader tuh Kak sebenarnya? Wah, banyak ya. Kayaknya overthinking nggak bisa. Overthinkingnya nggak bisa habis nih kayaknya. Tapi yang pasti dipikirin tentu kan biar win-win juga ya untuk kita, atau misalkan third party atau orang yang bekerja sama kita gitu. Semuanya tadi sih, makanya pros and cons banget gitu, harus dipikirin matang-matang karena variabelnya juga banyak gitu. Yang penting win-win solutionnya dapat sih kalau menurut aku gitu. Semuanya happy, tapi bukan happy yang ya tapi tetap beneficial ya untuk each other gitu. Oke, mempertimbangkan yang apa yang baik dan yang enggaknya ya, yang baik dan yang buruknya gitu ya. Oke, mungkin teman baca ada yang punya pengalaman juga ya soal menjadi seorang leader atau pernah mimpin rapat atau apa gitu kan. Jadi apa namanya, jadi titik tumpu gitu ya, jadi pusat perhatian. Mungkin teman-teman punya pengalaman, boleh di-share juga di kolom komentar ya. Oke, kalau Ren, tadi kan ya berkaitan sama motivasi gitu ya. Ketika kita punya anak-anak buah, itu gimana sih cara mengayominya sebagai seorang leader? Karena kan ya mungkin tadi salah satunya adalah dengan get to know deeper ya, get to know deeper. Terus mingle-nya tuh gimana sih kalau kakak? Karena kan di setiap perusahaan beda ya. Tadi yang kita bahas tuh sempat juga kita bahas satu perusahaan sama perusahaan lain bisa jadi beda kultur. Ada yang kaku banget, ada yang slow banget gitu, seslow itu. Nah menurut Kak Loren, kalau pendekatan yang serius dan yang nggak serius,
gimana cara supaya anak buah ini bisa termotivasi gitu untuk bekerjanya tetap rajin tapi mainnya juga dia happy gitu. Oke. Kalau aku sih pertama pasti kita sounding ya. Kita nih misalkan company-nya apa, secara culture seperti apa. Misalnya kayak annual plan deh di 2024 kita mau ngapain. Itu tetap harus di sounding ke mereka agar mereka juga tahu kita nih sebenarnya mau langkah kemana gitu. Untuk sama-sama mindsetnya biar nyatu dulu sih pertama gitu. Kemudian kedua adalah kalau misalkan serius sama yang lagi receh, kalau aku bilang itu mesti balance ya. Serius, misalkan lagi ada deadline tinggi banget nih, lagi sepaneng banget, itu tentu harus serius dong, karena kalau kita bercanda pasti nggak masuk nih gitu, karena kita lagi ngejar sesuatu yang menurut kita urgent gitu. Itu pasti tim aku juga udah tahu biasanya kayak oke nih gue harus serius gitu, maksudnya kita harus fokus ke situ dulu. Tapi misalkan udah selesai kerjaan semua nih gitu, let's say kita habis meeting kan udah pasti serius ya. Tapi other than that, yaudah lapar nih, makan yuk gitu. Yaudah lo pilih dah makan di mana, kata aku gitu kan. Karena gue malas mikir gitu, pikiran gue kayak udah capek tuh tadi meeting gitu kan. Yaudah lo pikir dah mau makan di mana, kita tinggal ke sana. Nah baru di momentum kita makan bareng itu kita baru bahas yang non pekerjaan gitu kan. Misalkan ya tadi bahas apa ya, politik gitu, pilpres kan, pilpres kayak atau apa, atau misalkan gue tuh pengennya gini gitu. Nah dari situ lah ya, konser atau apa, biasanya dari situ mereka justru bisa ngasih tahu gitu, gue tuh pengennya kayak gini, gue tuh ekspektasinya kayak gini. Tapi kalau serius ditanya gitu ya, coba deh lo maunya gimana, apa ya gitu, apa ya kak, bingung juga sih gue. Iya, aman dah gitu doang kan. Tapi kalau kita ngulik ya dengan tadi di saat momentum yang tidak serius justru malah keluar biasanya gitu kan. Atau ide-ide mereka yang wild justru keluar gitu. Yaudah catat dulu deh biar nggak kelupaan gitu. Ya ujung-ujungnya sih tetap untuk ide untuk bersama ya, tapi dikemasnya dengan cara yang cukup seru, bener. Dan bisa diterima juga ya di saat-saat bisa resting juga gitu. Nah tadi kan udah masuk ke pertanyaan apa sih yang dipikirin seorang leader gitu kan, dan ternyata banyak banget. Nah rasanya kayaknya otak tuh nggak bisa berhenti gitu ya kalau Ren ya. Gimana saat kapan si leader itu akan istirahat? Karena aku juga kagum sih sama leader-leader yang aku lihat juga ya, maksudnya kegiatan tiba-tiba hari Senin dia di sini, hari Selasa di sini, Rabu di sini gitu kan. Pasti kan pikirannya kemana-mana dan berputar terus gitu kan, mikir terus kapan sih leader tuh istirahat gitu. Oke, istirahat pas tidur kali ya gitu kan. Kadang-kadang sebelum tidur pun juga masih yang bisa loh kayak aduh ini lagi gitu, tapi udah jam 11 malam atau 12 malam misalkan kan. Jadi ya udah deh sekarang mungkin lebih kayak tadi sih ada waktu-waktunya. Oke, kalau gue lagi kerja, kalau gue lagi mau olahraga untuk rilis tadi overwhelm, yaudah gue olahraga, harus fokus di situ. Waktunya makan, waktunya tidur. Jadi harus kayak didisiplinin dari kita sendiri gitu loh. Karena kalau enggak ya udah campur ya, terus ya. Iya. Jadi mesti kita yang bisa disiplin kapan nih time kita untuk break gitu. Oke, iya penting banget sih ya. Nggak mungkin mau tidur, saya lagi cek HP, aduh ada kerjaan, jadi mikir lagi kan. Mikir lagi, bener. Jadi kalau enggak ya udah, lo gila sih menurut. Oke. Kalau Reni tipe leader yang bisa ngambil cuti, gue otomatis bener-bener gak mikirin kerjaan, atau cuti pun gue tetap mikirin nih. So far sih masih mikirin ya sebenarnya gitu. Cuman aku kadang-kadang ada beberapa part yang udah di-delegate juga kan ke tim gitu. Jadi lebih tenang. Mungkin ke kita yang tim manajemen lebih kayak untuk keputusan atau decision making yang lebih core aja gitu ya, menyangkut ranah banyak gitu kan. Tapi kalau untuk perintilan udah gak terlalu sih gitu. Jadi harusnya tadi balik lagi harus didisiplinin deh kayaknya gitu, untuk yaudah taking a break gitu, nggak boleh balas gitu. Iya karena sudah kolaborasi sama tim juga ya Pak ya. Karena kalau misalnya let's say in case ya mau bikin sebuah perusahaan
tapi ya dari nol gitu kan. Pasti ya mungkin belum ada partner, mungkin belum ada tim gitu kan, semuanya dikerjain sendiri. Kalau dulu kalau Ren mulai dari sendiri dulu kah, self driven atau ya memang nyari partner dulu, atau bagusnya gimana sih kalau misalnya build bisnis tuh? Oke, nah ini depends on teman-teman juga ya, karena cari partner bisnis tuh sama kayak cari jodoh. Susah. Harus chemistry-nya dapet, visi misi juga dapet gitu kan. Kayak misalkan kita orangnya satu cepet, satu lambat. Nah, yakin gak mau kerja bareng? Atau satu misalkan emang task oriented banget ya. Misalkan kalau gue kerja, gue ngomong pasti ya belak-belakan aja gitu. Nah lo baper gak? Nah itu harus di deliver dulu sih di awalnya. Nah kebetulan kalau aku dulu memang awalnya dari freelance gitu. Akhirnya terus ada partner yang kebetulan temen sendiri juga. Jadi udah tahu ya karakter, terus secara visi misi, pace kerjanya seperti apa. Tapi kan ada juga yang sebenarnya gak seberuntung aku ya, dapat partner yang bisa langsung memenuhi, yang gitu secara karakter atau integritinya gitu ya. Terutama jadi kalau emang mau sendiri dulu ya nggak apa-apa sih menurut aku gitu. Daripada lo harus nyari partner dipaksain tapi ternyata ya dia nggak sevisi gitu, nanti pasti bubar deh. Betul. Maksudnya di jalan di tengah-tengahnya lebih capek lagi kalau kata aku gitu sih. Jadi ya make sure dulu aja kalau mau cari partner kriteria seperti bener deh kayak cari jodoh aja gitu. Cari jodoh ya nih ya bener-bener. Iya. Tapi kayak segala aspek ya, maksudnya dari cari partner, dari cari klien, dari cari anak iya gitu, semuanya chemistry ya segala macam gitu. Ya itu tricky juga ya, maksudnya kalau misalnya ditanya rumus pasti ya bingung juga sih rumusnya nggak ada kayak gitu karena sesuai kecocokan visi misi dan ya garis temu ya ketemu nggak nih sama orang gitu ya. Oke. Ada nggak sih Kak tips untuk orang yang pengen mulai bisnis tadi ya, selain cari partner, kalau mulai bisnis sendiri gimana gitu kan? Terus ya pasti nanti kalau misalnya pengen build bisnis one day akan jadi leader juga kan? Harus. Ada tipsnya untuk teman baca apa kan? Yang mau mulai buat bisnis gitu. Buat bisnis dan ya one day akan jadi leader kan? Pertama kalau mau buat bisnis sih tetap harus tahu ya strengthnya di mana gitu. Kebetulan karena aku memang kerjanya banyak di agensi, jadi ya udahlah teknis aja. Mungkin kalau aku bisnis yang lain mungkin kurang kali ya strengthnya atau kekuatannya di situ. Jadi kalian cari aja. Jadi nggak usah FOMO gitu. Ada bisnis F&B nih, bisnis jasa, bisnis produk gitu. Bisnis apa tapi saya kurang menguasai gitu. Atau ya kalau dapat partner yang menguasai, it's okay gitu, boleh gitu kan. Tapi ya kalau enggak ya udah cari yang kita kuasai dulu pertama. Kemudian kedua, tadi kan secara technical strength ya, kekuatannya. Tadi soft skillnya ya pelan-pelan belajar, menurunkan ego mungkin, belajar problem solving, belajar negotiation kayak gimana, belajar communication skill gitu, karena kan harus diurus sendiri gitu ya. Kayak hari ini aku bikin konten kayak kan sekarang lagi ada tren yang di TikTok tuh yang we are titik. Aku bikin tuh we are entrepreneurs. Of course kita harus menguasai elemen seperti avatar ya. Air, tanah, semua. Karena kan dulu aku tuh nggak suka finance, accounting itu kayak apa sih gitu, males banget gue gitu. Tapi ya punya bisnis lo harus tahu lah. Mungkin bukan kita ngerjain ada tim finance, tapi kita harus tahu kayak pajak nih lagi update apa. Ini kan lagi masa-masa pajak lagi update apa, laporan keuangan bagus atau enggak. Nah kayak gitu-gitu harus kita kuasai juga gitu loh. Mau nggak mau dipaksa tuntutan ya. Iya kuncinya berarti nggak mesti mastering semua hal. Karena kita bisa ada jalan kolaborasi bener. Ya, tapi at least tahu gitu ya. Tahu monitoring kalau misalkan timnya salah, ya siapa yang mau membenarkan? Iya betul. Dan ya biar nggak kena tipu juga. Iya kan, benar gitu. Itu penting. Kalau leader yang ngangong gitu kan, jadi itu usaha timnya gitu. Kalau timnya ya kurang bagus, kurang terpercaya. Ya. Tricky juga ya. Tricky banget ya. Ada nggak sih Kak pengalaman yang enggak sesuai ekspektasi? Saat menjadi leader. Waduh, apa ya? Leadership itu kan
is a journey ya kalau menurut aku. Itu pasti banget ada up and downs. Kadang-kadang kita tuh sebagai leadership berasa kesepian gitu loh, kayak is a lonely journey dan hard gitu. Kadang kan kayak mau cerita sama siapa ya, mungkin kita bisa cerita sama partner atau co-founder kita, cuman kalau kita cerita ke tim kan itu pasti udah nggak mungkin ya, karena kan kita tetap harus ada batasan gitu. Itu satu. Terus kalau yang bisnisnya solopreneur lebih parah lagi, mau cerita ke siapa? Ya ke atas sih, ke Tuhan gitu yang bisa, ke tembok ya kan. Lebih kesian lagi gitu, kayak gue sendiri nih, gue mau cerita ke siapa. Itu sih, jadi hardshipnya pasti lonely journey kadang-kadang. Terus kedua, kadang-kadang bangun tim gitu ya. Fortunately kalau dapet tim yang solid, yang bagus ya, kayak wow enak banget nih kita gitu. Jadi kayak kita lebih trust dan kita bisa bekerja yang lain gitu kan, membangun bisnisnya. Tapi kalau enggak, karena kita juga pernah gitu kayak kecelek atau zong hire beberapa tim yang jadi kita repot sendiri gitu, karena kan kalau misalkan dari pelanggan atau klien kan nggak mau tahu ya gitu, mereka juga nyarinya kita, jadi kita yang harus balik lagi tanggung jawab sendiri gitu. Itu paling ya hardship ya. Iya, karena menemukan orang yang kurang cocok, kurang tepat lah ya, bisa dibilang kurang tepat. Ya. Oke. Kakak kan juga bukan selalu ya, maksudnya sering ikutan atau diundang gitu ya ke seminar, ke kelas-kelas gitu. Apa sih yang paling memorable gitu ya selama perjalanan kakak dari 2018 bangun bisnis, terus as a leader, sebagai entrepreneur gitu kan? Ada nggak hal-hal yang memorable? Pasti ada ya? Pasti ada sih. Mungkin aku bisa summarize di 2 poin ya. Yang pertama itu ketika kita bantu klien untuk tadi ya manage digital marketing dan segala macam, ternyata klien kita bisa dikenal lebih banyak gitu sama orang-orang yang tadinya nggak tahu misalnya gitu. Itu menurut aku suatu kepuasan batin. Atau pas kita lagi dipuji klien kita itu kayak wow gitu, semua kerja keras tuh terbayarkan gitu. Kalau yang kedua, kalau pas aku sharing session, aku sering juga dapat beberapa orang yang mereka tuh mungkin awalnya nggak ngerti gitu ya, tapi mereka tuh nggak henti-hentinya mau belajar gitu. Dari range umur yang bisa beragam ya. Aku pernah ngajar di UMKM yang which is range umurnya mungkin lebih dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, tapi mereka tuh kayak mau semangat gitu. Jadi kita kayak ya oke, gue juga masih muda jadi harus semangat. Atau kayak anak kuliah tapi mereka berprestasi dan mereka tuh kayak yang pokoknya aku tuh mau juga gitu loh, kayak kakak bisa gitu. Wah, bila kayaknya langsung yang puas banget atau dapat testimoni gitu ya dari student-student yang pernah diajar, kayak thank you banget ya kak gitu udah mentoring aku, hire aku as a team. Terus kayak ya kayak gitu-gitu, jadi kayak wah gila ya, tersentuh juga loh, kayak kind of touch my heart gitu. Mungkin aku summarize 2 poin kali ya Raisa ya. Yang pertama tuh ketika misalkan nih klien atau brand yang kita bantu itu kayak awareness-nya naik gitu loh, atau misalkan pelanggannya makin banyak, terus udah gitu yang nggak tahu dia tadinya jadi tahu gitu kan. Berarti kan kita cukup berhasil ya meningkatkan itu, dan itu jadi kepuasan. Terus satu kayak kita dipuji, wah karyanya bagus nih, hasil dari kalian bagus, itu kayak langsung capeknya tuh terbayar gitu kan, hilang gitu dalam sekejap. Terus kemudian yang kedua tuh kalau aku sharing di berbagai range usia gitu, kayak aku pernah sharing untuk UMKM gitu yang dimana pesertanya mostly dominated by bapak-bapak, ibu-ibu, tapi mereka tuh kayak gue mau belajar loh gitu, walaupun mereka mungkin kurang bagus ya menghandle teknologi gitu, atau kayak anak kuliah gitu yang mereka tuh suka kasih testimoni, atau misalkan student-student aku yang pernah di sharing, diajarin, mereka kasih testimoni tuh kayak wah gila sih gitu. Aku jadi kayak makin semangat gitu, walaupun memang pasti capek ya gitu kan, tapi gara-gara dengar tadi tuh kind words dari mereka jadi semangat lagi gitu loh untuk ayo harus bisa jadi orang yang lebih baik gitu. Oke. Nah kalau bisa jadi leader kak, maksudnya kakak kan bergerak pasti di bidang marketing dan juga branding gitu kan. Betul. As a leader di company yang bergerak di bidang itu, kakak juga melakukan hal yang sama nggak sih? Maksudnya untuk personal branding sendiri. Karena kan biasanya ngurusin brand orang ya. Tapi kalau misalnya kita sendiri tuh penting nggak sih kakak memperkenalkan diri as a leader, as a person yang punya pengetahuan tentang digital marketing gitu kan? Penting. Nah ini yang lucu deh, ada fun facts ya. Jadi aku suka ngobrol sama temenku yang mungkin sama-sama womanpreneur. Mereka merasa kayak gue kalau misalkan posting
sesuatu gitu ya yang berbau achievement, gue kelihatan sombong gak sih kayak gitu. Dulu kan aku juga merasa kayak gitu kan, kayak ngapain nih kita posting gitu kan, takutnya kayak sombong banget nih atau ngapain, tapi ternyata itu penting gitu dan itu works buat kita. Jadi sekarang aku lebih kayak yang ya udah posting aja gitu apa yang kita kerjakan gitu kan. Jadi kayak kalau lo merasa gue sombong ya lo tinggal unfollow gue aja gitu. Sombong beneran ya kan. Tapi maksud aku ya berarti mungkin dia bukan target market aku gitu. Jadi sangat penting untuk kita memposting apa yang kita kerjakan ya lebih tepatnya gitu. Karena kalau kita nggak posting gitu orang kan nggak tahu ya siapa kita gitu. Kita kan bukan selebriti yang terkenal banget gitu kan ya. maksudnya. Kegiatannya apa, karyanya apa gitu ya. Apa, dia tuh ngerjain apa sih, jajan tidur doang gitu. Jadi penting banget untuk melakukan self branding itu. Nah platformnya terserah, teman-teman bisa pilih IG, TikTok, LinkedIn yang works aja sih menurut kalian gitu. Iya, dan somehow mungkin itu bisa jadi pembuka juga ya ke pintu-pintu yang lain gitu, nggak cuma dari kerjaan yang pokoknya aja betul. Gitu ya. Salah satunya kakak diundang gitu kan mengisi webinar, workshop, betul dan lain sebagainya. Itu mungkin dengan adanya personal branding itu juga ya kak bisa jadi jatuhnya membuka pintu-pintu yang lain gitu kan. Ya, benar-benar. Kayak contohnya kakak sering diundang jadinya kan di webinar, di workshop dan lain sebagainya. Itu awalnya gimana tuh kak? Awalnya awalnya iseng bikin konten, tahu tentang ini terus langsung diundang atau gimana? Enggak, justru aku diundang itu kan pertama kali tahun 2018 ya. Justru itu aku belum self branding sama sekali gitu, tapi memang kenal sama salah satu lembaga, terus udah gitu sering yaudah mau nggak jadi speaker nih atau narasumber di sini gitu. Ya udah akhirnya aku datang gitu kan. Nah, lama-lama kan dari situ aku posting tuh beberapa foto di Instagram dan LinkedIn. Nah, lama-lama kadang-kadang ada juga orang dari luar yang nge-reach gitu. Jadi jangkauannya tuh kayak lebih terbuka gitu loh dari situ gitu. Makanya penting tuh melakukan personal branding. Penting ya melakukan personal branding. Kalau ya maksudnya kalau kayak Ren itu kan udah kelihatan ya kegiatannya apa gitu. Nah kalau untuk orang-orang yang mungkin belum tahu nih mau mendalami bidang apa, terus kayak ya kegiatannya juga mungkin masih itu aja, masih seputar misalnya kuliah pulang atau sekolah pulang atau kayak udah kerja doang nih di kantor terus pulang gitu. Ada gak sih bagian yang sebenarnya ya bisa aja gitu di-share ke orang-orang walaupun ya memang kita bukan siapa-siapa, aku bukan siapa-siapa gitu ya, pengen sharing aja di social media tuh sebenarnya bisa gak sih? Bisa banget. Tapi yang jadi challenge biasanya dari mereka adalah mereka tuh takut. Tadi mikirkan gue bukan siapa-siapa, gue sharing kayak gini. Penting gak sih gue sharing gini gitu? Penting gak sih? Gue takut dijudge gak sih? Gue dapet komen atau likes banyak gak sih gitu kan? Kalau aku sih ya itu share aja gitu. Mau dapat komen, mau dapat likes itu ya bonus aja gitu kan. Yang penting lu doing itu consistently aja gitu. Nah tadi kan pertanyaannya Kak Raisa, kalau gue cuman kupu-kupu gitu kan kuliah pulang banyak loh sekarang kayak di TikTok orang yang doing, dia kerja juga misalkan dia kerja di perusahaan tapi dia doing kayak a day in my life gitu kan, terus udah gitu buat tuh ya mereka ngapain lah gitu kan di tempat kerjanya. Kuliah juga gitu, misalkan mereka prepare sesimpel mereka prepare mau siapin outfit buat ke kampus gitu, itu bisa jadi konten gitu loh. Jadi kayak banyak kok gitu, sesimpel-simpel gitu aja dulu akan nanti dapat patternnya atau formulanya kalian tuh suka doing yang mana gitu. Karena mungkin dampak dari era digital juga kali ya. Jadi semua orang bisa jadi kreator bahkan bahkan mungkin kalau kita lihat ya, aku lihat bahkan di sosial media justru yang bukan siapa-siapa justru yang menghibur gitu. Jadi betul kita bisa dapat hiburan dari mana aja nih sekarang banget apalagi kan orang sibuk ya sekarang. Jadi kayak yaudahlah gue pengen nonton yang simple-simple aja gitu. Jadi jangan kalian pikir kayak simple nih gue bukan siapa-siapa, itu bisa jadi something loh gitu. Dari yang tadinya nothing jadi something. Ya kan? Nothing jadi something. Itu banyak tuh ya fenomena sekarang banyak banget. Dan iya balik lagi itu tadi ya, membuka pintu pintu-pintu yang lain, gak cuman si kerjaan yang utamanya aja gitu ya. Nah Kak, aku juga penasaran nih soal balik lagi ya ke Ren as a leader gitu. Kalau as a leader gimana sih pandangannya terkait dengan jam kerja
Mungkin ada beda-beda gitu ya pandangan leader tuh terkait jam kerja. Ada yang strict banget, lo harus di kantor 9 to 5 misalnya gitu. Atau kayak lo terserah, kerja kita fleksibel, yang penting kerjaan lo selesai gitu. Nah, di antara kedua itu, kalau Ren pernah gak sih ada pengalaman misalnya kerja di perusahaan yang ya wajib 9 to 5, atau ya karena banyaknya di agensi juga ya yang kerjaan fleksibel, yang penting kerjaannya kelar dan baik gitu kan. Gimana sih seorang leader melihat hal itu gitu? Apakah jam kerja tuh matters gak sih gitu? Oke, sebenarnya menurutku tetap matter sih, karena kalau misalkan dibuat nggak ada jam kerja akan chaos. Misalkan gini contohnya, misalkan aku kerja nih di sebuah perusahaan yang nggak ada jam kerja, aku datang jam 9, orangnya early morning gitu, ya kan? Tapi ternyata aku butuh desainerku gitu, tapi dia karena orangnya night owl, dia datang jam 1, kerjaannya kan mundur banyak kan? Jadi menurutku tetap penting untuk office hour gitu. Jadi kalau di kita juga kita nerapin office hour, pokoknya lo 9 sampai 6 harus standby. Dalam arti kata walaupun kita work from home gitu ya, itu tetap harus standby, kayak WA dan segala macam harus bisa di reach gitu. Karena kalau enggak chaos, nggak akan bisa sistem atau flow-nya tuh nggak akan bisa jalan. Jadi menurutku walaupun in the end kita bilang sih terserah sih lo mau caranya jungkir balik ya, atau lo kerja di cafe kayak di rumah, yang penting kerjaan beres. Tapi in the meantime working hour menurutku tetap harus ada gitu. Harus bisa dihubungi ya, kalau enggak chaos banget ya. Ya kebayang sih kalau misalnya kebayang gue butuh lo ngerjain ini tapi lo lagi di mana gitu kan. Itu nggak akan bisa sih kekejar sih. Manajemen proyeknya jelek aja gitu jadinya. Ya oke. Tapi pernah menemukan hal itu di tim atau di mana gitu? Dulu kali ya aku pernah kerja, terus working hoursnya tadi fleksibel. Jadi menurutku justru gak ada boundaries. Misalnya aku udah datang jam 9, aku butuh desainerku dan ini urgent loh gitu. Karena kita butuh misalkan tayang jam 11 gitu, ternyata dia gak ada dan gak bisa dihubungi karena alasan flexible working hours. Ya udah chaos gitu kan jatuhnya. Atau malah kayak yang seharusnya weekend kita istirahat ya kan, tapi karena flexible working hours itu kita jadi dihubungin dan disuruh kerja hari Minggu gitu. Menurutku itu tadi chaos karena manajemen waktunya jelek gitu. Gak bagus. Dan gak kawin juga gak sih maksudnya sama partner yang kayak gitu ya? Gak ketemu jadinya kesel jadinya ya kan. Bukannya ya kan kerja dalam suatu perusahaan ya, bukan freelance sendiri. Betul bener. Jadi kan kesel gitu. Iya. Oke, mungkin teman baca punya pengalaman bekerja gitu ya dengan leader yang berbagai macam karakternya. Mungkin boleh share di kolom komentar juga ya teman baca ya. Apa yang pernah kamu alamin, apa yang kamu gak suka, kamu suka gitu ya, dari tipe leader A, tipe leader B gitu. Tapi kalau dari Kak Loren sendiri, tadi kan salah satu hal yang paling kakak lihat dari leader itu adalah role-nya ya, role modelnya. Ini orang bisa dijadiin role model apa enggak sih gitu. Betul. Nah selain role model Kak, seorang leader itu kan banyak hal yang dipikirin juga ya. Maksudnya apakah satu dari pengalaman mungkin harus matang juga ya. Dari pengalaman matang, dan apalagi kira-kira yang kita butuhin gitu. Misal pengetahuan atau background pendidikan atau apa, bisa nggak kalau misalnya public speaking atau communication skill itu kan bisa ya, maksudnya lintas jurusan gitu. Dalam satu jentikan jari nggak juga ya, perlu latihan juga tetap. Benar. Tapi kalau untuk jadi leader dari lintas minat gitu ibaratnya ya, itu bisa nggak sih? Lintas minat ya, misalkan IT jadi itu gitu ya, misalkan ya dia jadi dari apa gitu kan, tapi jadi tiba-tiba jadi leader, disuruh mimpin sesuatu perusahaan. Bisa aja sih. Ada juga kok beberapa cerita kayak misalkan dia tuh sebenarnya employee gitu ya atau karyawan, tapi karena dia tuh sangat bagus performnya, dia dipercaya untuk ini nih kayak yaudah deh lu manage bisnis gue yang satu lagi. Itu ada sih, banyak juga cerita yang kayak gitu. Sama selain pengetahuan udah pasti ya, kalau ada pengetahuan kayaknya susah gitu sulit gitu, pengetahuan tentang technical lah atau belajar bisnis gitu ya. Cuman yang penting
banget itu lebih kayak dari segi mental juga sih. Karena ya kalau di entrepreneurship kan itu jadinya panjang, kadang up and downs gitu kan. Jadi perlu dipikirin. Tapi kalau leader misalkan kalian kerja di sebuah perusahaan, ya sama sih mentalnya juga gitu. Bagaimana kalian menurture atau membimbing tim juga gitu kan, itu harus diperlukan mental yang sangat matang. Masa kalau misalkan leadernya aja disuruh lembur nangis, gimana mau jadi leader? Dan anak-anak buahnya pasti kayak apaan sih lu? Iya kan? Jadi perlu juga kesiapan emosional yang matang sih secara mental menurut aku gitu. Ya, oke. Kalau Ren, kalau dia jadi seorang leader gitu ya, dia kan pasti punya visi misi gitu ya di belakangnya yang harus dia sesuaikan terus, gitu. Kalau nggak ada itu mungkin akan kemana-mana tuh tujuan perusahaannya gitu kan. Nah, di satu sisi harus stick sama si visi misi itu, tapi di sisi lainnya kan punya pertimbangan lain kayak karyawannya, partnernya dan lain sebagainya. Nah, in some case ada mungkin orang yang mungkin gaya kepemimpinannya beda ya. Ada yang gaya kepemimpinannya otoriter, terus ada yang demokratis banget ya kan. Nah, kalau case kita ada di posisi otoriter gitu ya, dan ya mungkin ada beberapa orang yang kurang cocok dengan style seperti itu, ya itu baiknya keluarkah dari environment tersebut dan mencari yang lebih sesuai, atau justru baiknya kita adjustment, karena kan kita nggak tahu ya kedepannya apakah kita akan agile dengan kondisi itu atau ya memang kita nggak cocok aja gitu kan. Nah, itu kalau dari sisi karyawannya ya. Tapi kalau dari sisi leader, baiknya tuh gimana sih? Apakah tetap mementingkan visi misinya yang harus dia bawa terus, atau kayak ya harus ngelihat juga nih karyawan-karyawannya, tentara-tentaranya ibaratnya ya gitu ya. Ada yang kehausan kah atau ada yang apa gitu. Karena itu kan balik lagi ke mental health orang-orang ya, yang lagi banyak juga dibahas gitu, dan kita memang harus aware sama itu. Baiknya kayak gimana sih dari kedua sisi nih? Oke. Kalau dari aku mungkin tadi ya, injek visi misi kan gak selalu harus kita kayak baca undang-undang ya, maksudnya kayak visi misi gitu tiap Senin gitu. Tapi injek itu kan bisa dilakukan dengan soft ya, by misalkan inget ya, kita tuh maksudnya ingin deliver best quality nih ke pelanggan misalkan gitu. Jadi kalian harus QC-nya juga harus bagus misalnya gitu. Itu aja udah injek visi misi secara soft menurut aku. Kemudian kedua adalah tadi mungkin kan adjustment tiap generasi atau culture beda. Mungkin sebelum keluar ada baiknya dilakukan kayak one on one dulu gitu. Jadi personal one on one antara atasannya sama timnya gitu. Kenapa nih kayak gitu, ada masalah apa dan segala macem gitu. Sampai mungkin kan di sini leader juga pasti bisa melihat ya, kayak oh anak gue kayaknya keteteran nih gitu. Oh kayaknya anak gue lagi agak turun nih, mungkin capek gitu kan. Mungkin capek, lemburnya banyak gitu kan. Menurutku kita bisa dengan personal approach dulu sih. Jadi enggak semata-mata kalau misalkan nggak cocok langsung di-cut, kecuali memang dia kerjanya tidak bagus dalam waktu ya kita kan makanya ada probation period ya. Kecuali makanya tidak bagus dalam 1 sampai 1,5 bulan tuh udah kelihatan kok kalau dia nggak perform ya sorry banget gitu, kayaknya kita memang tidak jodoh nih atau tidak cocok. Daripada kita paksakan tapi lo nya juga capek, gue nya juga capek hati gitu kan. Jadi kita sudah saja hubungan ini gitu. Itu sih ada beberapa step yang perlu dilakukan dulu. I see ya. Ya pendekatannya banyak juga ya leader, pertimbangan dari sisi bisnis dari sisi human resource juga gitu ya. Semuanya harus tahu gitu ya, at least ya. Benar-benar. At least tahu biar enggak tadi nggak ada dimain-main, tidak ada dusta di antara kita gitu. Oke, kalau Ren ada yang mau disampaikan nggak ke teman baca? Oke, mungkin teman-teman di sini yang mau jadi leaders pasti harus udah siap sama yang namanya konflik kali ya. Karena kalau kita kerja dimanapun pasti tetap ada konflik sih. Cuman ya itu ambil secara dewasa aja. Tapi itu takes time sih. Waktu muda juga aku kayak males ya, kayak maksudnya kayak sensi banget nih kalau konflik. Tapi kayak makin kesini ya udahlah, kayak harus gitu ya ada konflik. Ya selama kita bisa solvingnya secara dewasa aja, atau kita juga udah
udah gede gitu kan, bukan anak kecil lagi gitu. Jadi secara dewasa aja gitu. Terus kemudian kedua, ya itulah teman-teman, kalau mau jadi leader harus punya mentality yang strong banget gitu, karena lebih dari baja ya. banget, karena itu bukan easy peasy journey ya, itu journey-nya konsisten sama continuously gitu, terus berkesinambungan ya gitu kan, terus berjalan gitu. Kemudian jangan takut, terus memperkaya pengalaman, pasti bisa kok jadi leader. Sampai saat ini pun kita juga belajar gitu kan, dari yang ahli, mungkin dari lihat teman-teman, lihat ya pebisnis siapa yang menjadi role model, itu terus belajar sih. Karena menurutku nggak ada hentinya ya untuk belajar menjadi seseorang yang lebih baik gitu. I see, oke. Thank you so much, Kak Loren, sudah datang ke Behind the Book. Semoga next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya sama Kak Loren ya. Bener. Membahas mungkin tadi digital marketing lebih dalam lagi, deep gitu ya. Dan lain sebagainya. Sukses selalu untuk bisnisnya dan semua kegiatannya Kak Loren. Ini juga Kak Raisa dan Behind the Book dan teman baca. Semoga bisa menginspirasi teman baca semua yang ada di luar sana ya. Yes, amin. Oke, teman baca, thank you so much. Jangan lupa tinggalkan jejak kamu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu kalau merasa video hari ini bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa ketemu di minggu depan ya, episode minggu depan. See you.